kami berdua ini dari Motekar ya. Iya. Ibu ingin menyampaikan memberikan penyuluhan sosialisasi tentang pendewasaan usia perkawinan. Nah, ibu-ibu kan pasti punya anak gadis, ya, punya anak gadis, iya. Kira-kira lamunan kawan kawin ke Bu? Kira-kira kang bagus usia kira Bu? 20 ke atas. 20 ke atas. Artinya supaya 20 ke atas itu berapa 20 ke atasnya? Ya, 21, 22, ya. 21. Nah, ibu-ibu sekalian, kenapa perkawinan itu untuk usia anak kita harus di atas 21 ataupun 20? Ya, biar secara fisik dan mentalnya siap. Ya, kalaupun nanti kita sudah punya anak pun kita sudah siap. Nah, kalau misalkan kita menikahkan anak atau usia anaknya di bawah umur, tentu banyak resikonya. Resiko yang pertama secara fisik, tentu secara kesehatan ya. Untuk dalam diri kesehatan ibunya itu secara kesehatan artinya rahim belum kuat. Kemudian banyak angka kematian bayi. Ada juga sampai terjadi angker rahim. Nah, itu karena akibat daripada kehamilan di bawah umur ya. Kemudian kalau misalkan sampai terjadi hal seperti itu, tentunya kan nanti kan kita sendiri kan akhirnya kan kurang ya, maksudnya untuk kesehatan kurang baik juga. Iya. Nah, usia untuk kita penekanan angka di usia 21 tahun ke atas itu agar lebih maksimal, agar lebih secara siap fisik dan mental. Jadi kalau kita sebagai orang tua agar anak-anak kita kedepannya itu sehat, punya keluarga yang bahagia, ya sejahtera, tentunya harus dipersiapkan sejak awal. Artinya menikahkan anaknya itu dengan sesuai apa yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan. Kalau di KUA berapa tahun bisa untuk dinikahkan? Berapa tahun Bu? Ada yang tahu nggak? 17. Boleh nggak? Tahun kemarin boleh, sekarang sudah nggak boleh, harus 19. Jadi setengah tahun Ki Bu. Anak ibu seoli nikah, namun ya oli nikahkan yang agama ning KUA, namun bisa kah aja gara peteng dikit, jangan hamil dulu, ditunda dikit kehamilannya. Tak kira-kira wis siap kabeh secara fisik dan mental, ekonominya. Ambil aja rapat di wong tua. Iya, benar. Ya, ambil aja rapat di wong tua, ari wis siap kabeh sih. Artinya secara fisik dan mental, ekonomi jadi bisa mandiri. Loh. Jadi pertujuan pernikahan itu pun agar menjadi keluarga yang sehat, sejahtera. Jadi harus dipersiapkan. Nah, untuk sebagai orang tua, Bu, kayak anak bukan kejadian menikah di bawah umur karena sesuatu. Apa kira-kira sesuatu? Sesuatu adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Mohon maaf, contoh. Misalkan hamil duluan, kira-kira priben Bu wong tua, aduh ya anak kesini hamil duluan kalau dinikah nang kowe isin kita iya kan. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua ya Bu? Tetap menjaga kesehatan bayi dan dalam kandungannya, ibunya juga. Namun dalam pernikahannya ya, kalau secara agama tentunya kan juga itu kan nggak boleh. Tapi ada orang tua bisa untuk itu dulu, nggak apa-apa. Tapi nanti di dalam saat melahirkan selesai, jarak anak itu sudah benar-benar siap, baru dinikahkan ulang. Ya Bu. Nah, kemudian jaga pergaulan anak-anak kita, jangan sampai terjadi hal seperti tadi. Ya, aja sampai loh anak itu wis bergaul dikit karo wong sejen akhirnya terjadi demikian karena kelalaian orang tua, kemudian istilah wis lah. Anak itu kadang-kadang susah diatur, terus beli mengikuti anu-ane wong tua. Namun sebenarnya untuk para orang tua atau anak-anak yang sudah atau para gadis, orang tua seperti ini adalah saking sayangnya terhadap anaknya, itu maksudnya. Ya, jadi mohon untuk ibu-ibu yang punya anak-anak gadis, apapun yang anak laki-laki yang remaja-remaja, kita kasih arahan kepada anak-anak kita agar bisa sekiranya itu menyiapkan diri untuk pernikahan itu nanti sekiranya sudah usia 21 bagusnya kalau untuk perempuan supaya secara fisik dan
fisik dan mental itu sudah siap. Laki-lakinya yang sudah mapan, matang, 21 boleh dinikahkan. Tapi kan kadang-kadang masih belum punya pegangan, ya artinya belum bekerja, belum stabil ekonominya. Kalau di angka 25 tahun itu mudah-mudahan dan memang laki-laki biasanya sudah banyak bekerja, kemudian usahanya sudah bisa berjalan, secara ekonomi pun akan bisa tertanggulangi. Begitu ibu-ibu ya. Nah, itulah tadi kita kalau dari bahasa kita sih pendewasaan usia perkawinan. Maksud dia usia kamu aku di dewasa nang supaya pengertian. Iya. Loh, supaya lebih mengerti bagaimana sih makna perkawinan, bagaimana sih makna pernikahan, rumah tangga itu harus dimaknai. Jadi sebelum melangkah menuju pernikahan itu kita harus ngerti dulu. Loh, wong kawin itu beli padu cukup, nikah, kawin, seneng-seneng kali sudah. Tidak. Namun masa depannya harus dipertimbangkan, harus diperhitungkan. Loh, ya anak ini ya, ngalami kan? No, ngalami istri anak. Ya iya, jadi suka duka siap beli lamun tukaran kira-kira bisa wau maning. Loh, jangan sampai pertengkaran membuat perceraian. Loh, ya. Artinya berarti bisa bisa saling mengerti, saling memahami. Seperti itu. Ya, Bu ya. Jadi nanti ibu-ibu nih paling kenapa yang banyak dikasih penyuluhan adalah ibu-ibu karena ibu-ibu lebih dominan nih rumah, lebih sering ketemu karo anak, lebih sering komunikasi karo anak. Lebih parah ya anak-anak ya. Loh, Ibu Mae, Ibu Ona ya. Iki bakal dua anak gadis kabeh iki. Iki dua anak Jaka ya. Jaka ya. Ya. Jaka kabeh. Kan gadis kan? Nah, gadis Jaka ya. Mungkin gadis. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Itu saja ibu-ibu sekalian ya. Barangkali mungkin inilah penyampaian tentang pendewasaan usia perkawinan. Mudah-mudahan ibu bisa memahami untuk masa depan anak-anak kita agar bisa apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa diingat-ingat ya. Diingat ya Bu. Untuk ini adakah yang mau ditanyakan? Anak-anak kan beli ki. Anak-anak ngerti beli ki. Sudah. Terima kasih banyak ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya, mungkin saya sudah mengganggu ibu-ibu yang lagi ngobrol-ngobrol, lagi ngerumpi-ngerumpi. Mudah-mudahan yang apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Ya, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Bu. Ya, Bu.